apa yang ada di tubuh kita ini belum terpecahkan di ilmu kedokteran. Boleh tanya ke profesor kedokteran siapapun. Masa sih? Sebenarnya judi online itu kenapa susah banget dipecahkan? Karena memang banyak yang terlibat di dalam itu. Kalau soal terlibat atau enggak itu perlu pembuktian. Tapi saya kasih satu yang pasti aja deh. Apa tuh? Jurnalistik harusnya membuat orang paham. Kenapa? Dia harus memberdayakan publik untuk kritis. Oke, meskipun taruhannya nyawa. Pernah nggak sampai diteror, ancaman, bunuh, dan lain sebagainya? Pernah satu waktu ketika saya melakukan investigasi soal KPK Polri Jilid 2. Wah, ini ngeri sih guys. Aiman Wicaksono. Kayaknya ngomongin Syah. Mas Aiman, Iya. bener pernah ateis? Kalau dari dulu udah bisa tahun berapa? 69 kalau nggak salah. Udah Neil Armstrong. Neil Armstrong. Udah mendarat di bulan. Masa sampai tahun 2022 sekarang nggak pernah kedengeran lagi sih? Itu logika sederhana, bos. Bahkan sampai detik ini, seluruh apa yang ada di tubuh kita ini belum terpecahkan di ilmu kedokteran. Boleh tanya ke profesor kedokteran siapapun. Masa sih? Sebenarnya judi online itu kenapa susah banget dipecahkan? Karena memang banyak yang terlibat di dalam itu. Kalau soal terlibat atau enggak itu perlu pembuktian. Tapi saya kasih satu yang pasti aja deh. Apa tuh? Jurnalistik harusnya membuat orang paham. Kenapa? Dia harus memberdayakan publik untuk kritis. Oke, meskipun taruhannya nyawa. Pernah nggak sampai diteror, ancaman, bunuh, dan lain sebagainya? Pernah satu waktu ketika saya melakukan investigasi soal KPK Polri Jilid 2. Wah, ini ngeri sih guys. Bener pernah ateis. Bener ateis. Bener. Kelas 2 SMA tahun 9495. Ateis itu beda dengan agnostik ya. Ateis itu beda dengan agnostik. Dia percaya Tuhan tapi nggak percaya. Dia percaya Tuhan tapi nggak percaya. Kalau ateis nggak percaya Tuhan. Kalau ateis, jadi gua waktu itu sempat ada pergolakan. Waktu itu sempat ada pergolakan. Sempat ada pergolakan di pikiran, di pikiran dari kecil kan selalu berpikir logika, selalu berpikir kenapa bisa A, kenapa bisa B, selalu bisa A, kenapa bisa B, selalu berpikir logika. Sekarang dalam investigasi Aiman, dan lain sebagainya itu kan fakta dan logika, data, fakta dan logika. Apa sih waktu itu ada Tuhan? Waktu itu belum menyangka ini bergerak begitu aja kok, bergerak begitu aja, bergerak begitu saja. Semua bergerak begitu saja. Setelah gue sekitar setahun 2 tahun kemudian berpikir, mungkin kalau nggak ada Tuhan, mungkin kalau nggak ada kita bicara makrokosmos, luar angkasa dan sebagainya, luar angkasa dan sebagainya. Paling kecil aja deh, kita nggak usah ke atas. Paling kecil aja deh, kita nggak usah ke atas. Di tubuh kita sebegitu kompleksnya. Jadi setelah kamu percaya Tuhan, dia tahu percaya Tuhan, mana agama tahu, kan? Mana agama? Semuanya berpikir dia, karena semuanya berpikir. Kan gue baca buku, bos. Semua tuh kayak misalnya manusia, teori evolusi dan teori evolusi dan sebagainya Darwin ya. Semua terjadi misalnya dari kejadian alam semesta. Dari fusi matahari, fusi energi dan lain sebagainya. Nuklir, fusi matahari, fusi energi dan lain sebagainya. Waktu itu gue tanya gitu, ini bahaya sebenarnya. Gimana Tuhan? Semua terjadi dengan sendiri kok. Ini bahaya sebenarnya. Manusia terjadi karena semua terjadi dengan sendiri kok. Evolusi. Manusia terjadi karena ada evolusi. Meskipun itu kontroversial dari sisi agama, meskipun itu kontroversial dari sisi agama, dia berpikiran. Di mana pada waktu itu, gue berpikir, di mana posisi Tuhan gitu kan ya? Gue berpikir lagi, nggak usah kita pikir yang jauh-jauh ke atas nih planet-planet. Gue berpikir lagi, nggak usah kita pikir pembentukan alam semesta. Di diri kita dulu aja deh. Seluruh pembentukan alam semesta di diri kita dulu aja deh. Apa yang ada di tubuh kita ini belum terpecahkan di ilmu kedokteran. Apa yang ada di tubuh kita ini belum terpecahkan di ilmu kedokteran. Siapapun boleh tanya ke contoh profesor kedokteran siapapun. Contoh penyakit langka. Kenapa bisa seperti itu? Kan nggak ada jawabannya. Penyebabnya apa? Nggak ada yang tahu. Itu kan rahasia Allah. Rahasia Tuhan. Apakah kita masih sombong mau mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Ketika sudah menemukan Tuhan itu ada, lalu apa buktinya Tuhan itu memilih Islam kan begitu? Iya. Nah, saya nggak mau sebutkan di sini, tapi bahwa itu menjadi ikhtiar dari masing-masing orang. Kalau saya membaca buku, saya harus sampaikan ya. Jadi di situ disebutkan antara lawan kata satu dengan yang lain. Misalnya, saya lupa detailnya ya. Katakanlah misalnya kebaikan dengan keburukan, tapi nanti bisa dicek lagi. Tapi intinya lawan kata. Paradoks gitu ya? Iya, misalnya hitam dengan putih kan gitu ya. Besar, kecil. Ada banyak tuh lawan kata. Jumlahnya sama, bos. Di dalam Al-Quran. Matematika Al-Quran. Begitu, begitu detailnya Al-Quran itu.
dari sekian 6.000 sekian ayat, kalau orang yang bikin, dulu nggak ada Microsoft Word, bos, yang bisa ngitung kata apa, jumlahnya berapa, nggak ada dulu. Kok bisa ada kata-kata seperti itu? Soalnya ada sebagian juga yang berpikir bahwa ini adalah cuma karangan dan hayalannya Nabi Muhammad SAW, mungkin dari yang Muslim. Kalau dari kita kan beliau ummi, beliau nggak bisa baca tulis kan? Ya. Itu keyakinan kita kan. Oke deh, itu kita singkirkan dulu. Tapi soal matematika Al-Quran ini, mungkinkah itu terjadi 1400 tahun yang lalu? Itu menggugah logika saya. 77.449 kata dalam Al-Quran. Kok bisa sama? Panas dan dingin, hidup dan mati, manfaat dan mudarat. Panas dingin, hidup mati, manfaat mudarat. Sama angkanya dari 77.000 sekian kata. Nama Aiman Wicaksono dikenal publik sebagai jurnalis yang tajam dan penuh perhitungan. Dalam setiap liputannya, ia selalu menempatkan logika dan data sebagai dasar utama dalam menyampaikan informasi. Sejak kecil, ia terbiasa berpikir kritis dan tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Baginya, semua harus punya alasan yang bisa diterima oleh akal. Kebiasaan berpikir seperti itu terbawa hingga ia menginjak usia remaja. Saat duduk di bangku SMA, justru pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup mulai memenuhi pikirannya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya dianggap biasa, tentang tujuan hidup, tentang keadilan, dan tentang keberadaan Tuhan. Bukan karena ia membenci agama, tetapi karena pikirannya belum menemukan jawaban yang memuaskan. Ia merasa banyak hal di dunia ini bisa dijelaskan oleh sains. Hukum fisika, reaksi kimia, dan proses biologis terasa sangat teratur dan seolah berjalan dengan sendirinya. Semua tampak mengikuti rumus yang bisa dipelajari. Dari situ muncul keyakinan sementara dalam dirinya bahwa mungkin dunia ini tidak memerlukan campur tangan kekuatan gaib untuk bisa berjalan. Ia mulai berpikir bahwa alam semesta mungkin hanya hasil dari rangkaian sebab dan akibat yang sangat panjang. Pemikiran itu terus berkembang dan membawanya pada fase di mana ia tidak lagi meyakini adanya Tuhan. Ia mengakui bahwa saat itu dirinya berada pada posisi ateis, bukan sekadar ragu, tetapi benar-benar tidak percaya. Fase itu terjadi ketika ia duduk di kelas 2 SMA, di usia yang masih sangat muda, namun pikirannya dipenuhi pertanyaan berat. Di balik kesehariannya sebagai siswa biasa, ia sebenarnya sedang mengalami pergolakan batin yang cukup dalam. Ia sering berdialog dengan pikirannya sendiri, mempertanyakan apa yang selama ini ia dengar sejak kecil tentang Tuhan dan agama. Baginya, kepercayaan tidak bisa hanya diwariskan, tetapi harus dipahami dan diyakini dengan kesadaran penuh. Namun semakin ia mencoba mencari jawaban, justru semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Ia merasa berada di persimpangan antara ajaran yang ia terima sejak kecil dan logika yang terus mendorongnya untuk berpikir lebih jauh. Kadang ia merasa bersalah karena mempertanyakan hal-hal yang dianggap sakral oleh banyak orang. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa tidak jujur jika harus berpura-pura percaya tanpa benar-benar memahami. Di masa itu, ia lebih memilih mengikuti suara logikanya, meski itu membuatnya merasa berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya. Ia tidak banyak bercerita kepada orang lain tentang kegelisahannya. Semua pergolakan itu ia simpan sendiri dalam pikirannya. Di sekolah, ia tetap beraktivitas seperti biasa, tertawa bersama teman, dan menjalani rutinitas remaja pada umumnya. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh kesibukan atau pergaulan. Ruang yang terus mempertanyakan makna hidup dan alasan keberadaan manusia di dunia. Ia merasa seolah sedang mencari sesuatu, tetapi belum tahu apa sebenarnya yang ia cari. Semakin ia mencoba menyingkirkan pertanyaan tentang Tuhan, justru semakin sering pertanyaan itu kembali menghantuinya. Ia mulai menyadari bahwa menghilangkan keyakinan ternyata tidak otomatis menghilangkan kebutuhan akan makna. Ada bagian dalam dirinya yang tetap ingin memahami tujuan di balik semua yang ia jalani. Meski ia mengaku ateis, namun hatinya belum sepenuhnya tenang dengan pilihan itu. Ada kegelisahan yang terus mengikuti, seakan ada jawaban yang belum ia temukan. Dan tanpa ia sadari, kegelisahan itulah yang kelak justru akan mengantarkannya pada perjalanan baru dalam menemukan kembali keyakinan. Waktu terus berjalan, dan Aiman mulai menyadari bahwa pemikirannya tidak lagi sesederhana dulu. Ia tetap mencintai sains dan logika, tetapi kini ia juga mulai melihat bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan rumus. Semakin banyak ia membaca dan memperhatikan dunia di sekitarnya,
semakin sering ia menemukan hal-hal yang membuatnya terdiam. Ia mulai menatap langit malam dengan perasaan berbeda, menyadari betapa luasnya alam semesta yang hampir mustahil dipahami sepenuhnya. Bintang, galaksi, dan ruang tanpa batas membuatnya bertanya, bagaimana mungkin semua ini muncul tanpa perencanaan. Dari situ pikirannya beralih pada konsep keteraturan yang begitu presisi di alam semesta. Sedikit saja perubahan pada hukum alam, mungkin kehidupan tidak akan pernah ada. Ia mulai berpikir, apakah semua ini benar-benar hanya kebetulan yang beruntung? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya dan semakin sulit untuk diabaikan. Kemudian ia mengarahkan perhatiannya pada tubuh manusia, sesuatu yang selama ini ia anggap biasa. Ia menyadari bahwa tubuh bekerja seperti sistem yang sangat kompleks dan saling terhubung. Jantung berdetak tanpa diperintah, paru-paru bernapas tanpa disadari, dan otak mengatur segalanya dalam diam. Ia membaca bahwa bahkan dunia medis pun belum sepenuhnya memahami semua mekanisme tubuh manusia. Di titik itu, muncul kesadaran baru bahwa ada batas dalam pengetahuan manusia. Bahwa secanggih apapun teknologi, masih ada rahasia yang belum mampu diungkap. Kesadaran itu membuatnya mulai meragukan pandangannya sendiri yang dulu merasa segala sesuatu bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Ia tidak serta-merta langsung berubah keyakinan, tetapi benih keraguan terhadap ateisme mulai tumbuh. Ia mulai berpikir bahwa mungkin selama ini ia terlalu menyederhanakan makna keberadaan. Bahwa dunia bukan hanya sekadar rangkaian reaksi kimia dan hukum fisika. Ada keteraturan, ada tujuan, dan ada sesuatu yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Ia pun kembali berdialog dengan dirinya sendiri, kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Jika semua ini ada karena sebab, lalu siapa yang menjadi sebab pertama? Pertanyaan itu membawanya pada pemikiran tentang adanya kekuatan yang lebih besar dari manusia. Bukan sebagai konsep agama dulu, tetapi sebagai kesimpulan logis dari keteraturan alam. Disinilah logika yang dulu membuatnya menjauh, justru mulai menuntunnya kembali. Ia menyadari bahwa mengakui adanya Tuhan tidak berarti meninggalkan rasionalitas. Justru bisa jadi, rasionalitaslah yang membawanya pada pengakuan itu. Sedikit demi sedikit, pandangannya mulai berubah, meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia berada di fase antara tidak lagi yakin pada ateisme, tetapi juga belum sepenuhnya kembali pada keyakinan. Namun satu hal yang pasti, ia tak lagi menutup diri terhadap kemungkinan adanya Tuhan. Dan dari sinilah, perjalanan spiritualnya memasuki babak yang benar-benar baru. Setelah melalui perjalanan panjang dalam pikirannya, Aiman mulai membuka diri pada pencarian yang lebih dalam tentang makna hidup. Ia tidak lagi hanya bertanya dengan logika, tetapi juga mulai mendengarkan suara hatinya sendiri. Di masa itulah, ia mulai mendekat pada agama bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan batin. Ia mulai membaca, mendengar, dan memperhatikan ajaran yang selama ini mungkin ia abaikan. Perlahan, perhatiannya tertuju pada Al-Quran, bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi sebagai sumber pesan tentang kehidupan. Ia menemukan banyak ayat yang berbicara tentang alam semesta, penciptaan manusia, dan keteraturan dunia. Hal itu membuatnya merasa bahwa apa yang tertulis di dalamnya tidak jauh dari apa yang ia pikirkan selama ini. Justru ia merasa menemukan jembatan antara iman dan logika. Baginya, ini bukan tentang meninggalkan rasionalitas, tetapi tentang melengkapinya. Ia mulai menyadari bahwa iman tidak selalu bertentangan dengan akal sehat. Bahkan dalam banyak hal, iman justru memberi arah pada akal agar tidak kehilangan tujuan. Perubahan dalam dirinya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang tenang dan bertahap. Ia belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan sampai tuntas untuk bisa diyakini. Ada kalanya manusia perlu mengakui keterbatasannya. Dan di balik keterbatasan itu, ada ruang untuk percaya dan berserah. Ia pun mulai memandang masa lalunya sebagai ateis bukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Baginya, proses bertanya justru membuat keyakinannya sekarang menjadi lebih kuat dan matang. Ia tidak lagi beriman karena ikut-ikutan, tetapi karena ia memilih untuk percaya. Pilihan itu lahir dari perenungan panjang, bukan dari tekanan siapapun. Kini, ia menjalani hidup dengan sudut pandang yang lebih seimbang. Ia tetap berpikir kritis, tetap menghargai sains, dan tetap mengandalkan data dalam pekerjaannya. Namun di saat yang sama, ia juga mengakui adanya peran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup manusia. Ia merasa lebih tenang, lebih menerima,
dan lebih memahami arti bersyukur. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia merasa tidak berjalan sendirian. Keyakinan itu memberinya kekuatan dalam menghadapi tekanan dan tantangan sebagai jurnalis. Ia tidak lagi hanya mencari kebenaran di lapangan, tetapi juga mencoba menjaga kebenaran dalam dirinya sendiri. Perjalanannya menjadi pengingat bahwa iman bisa tumbuh dari keraguan, bahwa keyakinan yang kuat sering kali lahir dari pertanyaan yang jujur, dan bahwa menemukan Tuhan bisa menjadi perjalanan yang sangat personal bagi setiap orang. Kisah Aiman menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang melalui cara yang tak terduga. Melalui logika, melalui pencarian, dan melalui kejujuran pada diri sendiri.